Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kawan-kawan, kita berada di lahan budidaya padi, di mana di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tentang industri pertanian. Jadi kawan-kawan, pada dasarnya pertanian ini tidak hanya sekedar cuma menanam, akan tetapi pertanian ini merupakan salah satu langkah yang bisa berpotensi ya untuk dijadikan sebuah industri. Nah, industri pertanian itu ya itu bermacam-macam kan kawan sektornya. Jadi sektor pertanian itu mengambil banyak jenis macam sektor ya kan kawan. Jadi sektor industri pertanian itu tidak hanya mengenai pangan, akan tetapi juga mengenai tentang industri tekstil, ada juga otomotif, ada juga energi. Nah, itu banyak sekali industri yang bisa ditopang oleh pertanian itu sendiri. Karena pertanian ini merupakan hal yang pokok ya, merupakan hal yang paling penting, dan pertanian kebanyakan penghasil hulunya kan kawan. Jadi bahan bakunya itu salah satunya dari pertanian semacam itu. Nah, oleh sebab itu kan kawan, ketika kita berbicara mengenai industri pertanian ya, atau biasa disebut dengan agroindustri, itu biasanya metode bertaninya itu secara konsisten dan terus menerus serta menghasilkan ya kan kawan. Jadi budidayanya memang dalam agroindustri itu harus selalu mensuplai ya bahan baku untuk dijadikan sebuah industri atau untuk diolah hingga menjadi bagian hilirnya kan menjadi sebuah produk. Nah, dari kita belajar semacam itu ya, untuk meningkatkan nilai jual dari hasil pertanian, maka alangkah baiknya kan kawan membudidayakan ya dari bahannya ya, dari pertaniannya menjadi bahan baku, dan bahan bakunya alangkah baiknya diolah kan kawan ya, agar nilai jual dari hasil pertanian kan kawan itu meningkat. Karena kalau kita membudidayakan pertanian ya, membudidayakan tanaman-tanaman yang kita gunakan untuk industri ya, itu kalau tidak kita olah biasanya dapat keuntungan akan tapi sedikit ya. Alangkah lebih baiknya kan kawan bisa mengolahnya untuk menjadi produk yang jauh lebih bagus dan lebih menghasilkan profit semacam itu. Nah, lalu kan kawan ya, kalau di daerah kami di sini untuk industri pertaniannya itu biasanya ya kan kawan, di sini masih terjajah ya menurut kami. Karena apa? Karena banyak petani di sini yang melakukan budidaya padi, akan tetapi hasil padinya masih dijual ke sebuah pengepul atau distributor ya. Nanti di distributor tersebut dijual lagi ke penjual pasar, baru dari pasar ke konsumen, sehingga di sini hasil-hasil pertanian itu biasanya membelinya dengan harga yang cukup murah ya kan kawan, apalagi belum diolah. Nah, ini di daerah kami itu ada namanya budidaya padi semacam ini, itu sangat mendominasi ya kan kawan. Nah, oleh sebab itu kalau kan kawan ingin melakukan budidaya padi untuk kepentingan industri ya kan kawan, paling tidak kan kawan bisa mengolahnya jauh lebih baik ya dibandingkan tidak diolah sama sekali. Karena di sini kebanyakan rata-rata nanti hasil padinya itu dijual dalam bentuk gabah. Jadi ketika dalam bentuk gabah itu harga jual dari gabah tersebut murah ya. Untuk meningkatkan hal semacam itu di lingkup
agroindustri ya, paling tidak kita seorang petani bisa mengolah untuk dijadikan sebuah beras. Nah, kalau kita petani kecil-kecilan semacam ini ya kan kawan-kawan, alangkah baiknya hasil panen padinya kita ambil gabahnya, kita pergunakan sendiri, lalu gabahnya kawan-kawan olah ya, kawan-kawan olah untuk dijadikan sebuah beras. Nanti di situ ada dua, satu menjadi beras, yang kedua menjadi bekatul ya kan kawan ya. Nah, bekatul ini sebagai pakan ternak, kawan-kawan bisa jual di toko-toko atau para peternak ya kan para peternak yang membutuhkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar. Nah, itu biasanya kan jauh lebih untung. Ibarat di pasar itu per kilonya 3,5 kan bisa jual 3.000, itu biasanya sudah untung bekatulnya. Itu dari situ. Yang kedua yaitu dari hasil berasnya. Nah, berasnya ini kawan-kawan, alangkah baiknya kalau ingin menjual, jualah pada orang yang membutuhkan beras, karena di sini di daerah kami ada orang yang tidak membudidayakan padi, dia beli beras. Nah, kawan-kawan targetkan itu sebagai konsumen kawan-kawan. Jadi kawan-kawan jual berasnya jangan ke penjual, melainkan lebih baik langsung targetkan ke konsumen yang membutuhkan. Nah, itu harga berasnya kawan-kawan bisa jual sesuai umumnya pasar lah kan ya, katakanlah di pasar itu 17.000 ya kan jual 17.000. Nah, itu otomatis dari hasil panen tersebut kawan mendapatkan keuntungan dua kan, ada yang dari bekatul, juga ada yang dari beras, dan itu harga jualnya jauh lebih tinggi. Nah, semacam itu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan lebih baiknya kawan-kawan ya, ketika memiliki lahan kecil semacam ini, kalau dibudidayakan padi semacam ini, kawan-kawan jualnya dalam bentuk beras. Jadi dengan pengolahan semacam itu kawan-kawan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Apalagi nanti kalau kawan-kawan berasnya diolah lagi, katakanlah dijual jadi nasi goreng, dibungkus, dititipkan warung, itu jauh lebih untung. Atau jadi nasi angkringan ya, nasi kucing angkringan, nah itu jauh lebih untung kan kawan ya. Tergantung pengolahan dari kawan-kawan ya. Nanti hasil panen padinya itu diolah sedemikian rupa dan menghasilkan produk lah, paling tidak produk setengah olahan atau setengah jadi ya, katakanlah seperti beras tadi, semacam itu kan kawan, sehingga kawan-kawan dalam membudidayakan mendapatkan untung yang lebih semacam itu. Karena zaman sekarang mau olah gabah itu cukup mudah sekali kawan-kawan ya. Jadi sia-sia kalau kawan-kawan punya gabah hanya dijual dalam bentuk gabah, tidak diolah, sedangkan biaya untuk mengolahnya tidak terlalu mahal atau banyak ya kan kawan, semacam itu. Dan oke kan itu dulu sekelas info dari saya mengenai agroindustri ya, pengantar agroindustri khususnya tanaman padi. Semoga bermanfaat kawan-kawan, agar dalam membudidayakan nantinya ke depannya kawan-kawan bisa menghasilkan hasil yang maksimal, keuntungan yang maksimal. Semoga juga bisa memberikan keuntungan yang lebih terhadap kawan-kawan, semacam itu. Oke, jika ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.